Ya, baik, kita masuk di materi terakhir ya, yaitu tentang lingkungan bisnis. Ya, jadi konsep lingkungan bisnis yaitu faktor-faktornya yaitu meliputi lingkungan eksternal yang dibagi dalam lingkungan jauh atau makro. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis itu politik. Ya, tentunya kita sudah sama tahu ya, tetap yang namanya itu bisnis itu tidak terlepas dari yang namanya politik, baik itu dari politik pemerintahan, kemudian politik dagang dan lainnya, itu pasti semuanya saling berkesinambungan. Nah, kemudian yang jelasnya itu faktor ekonomi ya, bisnis itu adalah bagian dari ekonomi. Kemudian ada sosial dan budaya, kemudian yang ada teknologi. Ya, teknologi itu seperti sekarang ini tidak terlepas kan, yang namanya bisnis itu saling berdampingan dengan teknologi. Nah, bila kita tidak bisa mengikuti era digitalisasi, otomatis bisnis pun akan tertinggal. Kemudian yaitu ada juga lingkungan industri. Nah, sedangkan untuk di lingkungan internalnya yang pertama yaitu meliputi aspek-aspek dan kebijakan internal di dalam lingkungan perusahaan. Nah, jadi maksudnya dari lingkungan perusahaan itu jadi faktor yang mendukung dari berhasilnya atau berkembangnya bisnis kita itu yaitu berdasarkan dari faktor dalam. Yang pertama dari permodalan tentunya, kemudian dari sumber dayanya, kemudian sistem pengelolaan manajemen keuangannya, sistem manajemen pemasarannya, dan yang terakhir sistem informasi manajemennya juga itu harus saling berkaitan untuk mendukung dari lingkungan internal. Ini bisa dilihat sendiri ya, bagian lingkungan organisasi. Nah, ini berawal dari lingkungan organisasi. Seperti tadi dibagi antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, lingkungan internal meliputi yaitu terkait dengan lingkungan mikro atau dari dalam. Yang eksternal lingkungan yang dari luar atau lingkungan dari jauh. Nah, ini kan sudah bisa dilihat ada yang lokal, internasional. Nah, ini pemilik organisasi sistem menemui para pekerja lingkungan dan fisik organisasi. Pokoknya ini bisa dilihat sendiri ya, bagian dari lingkungan organisasi. Nah, selanjutnya jenis pasar. Sistem perekonomian sangat berkaitan dengan sistem pasar dari produk itu sendiri. Nah, sistem pasar ini terbagi menjadi dalam 4 bagian. Yang pertama ada yang namanya dari jenis pasar monopoli. Nah, pasar monopoli ini adalah pasar yang memiliki satu pelaku penawaran atau penjual tunggal dalam pasar komoditas. Nah, yang kedua yaitu ada pasar monopsoni. Nah, para pelaku usaha atau pembeli menguasai penerimaan pasokan atau pembeli tunggal dalam pasar komoditas. Kemudian ada jenis pasar oligopoli. Nah, pasar ini pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan atau penjual dengan produk yang sama atau homogen. Nah, yang terakhir yaitu adalah pasar persaingan sempurna. Pasar yang penjual dan pembelinya bergerak leluasa, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Ya, kurang lebih seperti sekarang ini, seperti pembelanjaan online dan lain itu masuknya di pasar persaingan sempurna. Atau sekarang pun sudah masuk di era MEA. Jadi kan, maaf, negara Asia pun sekarang itu sudah bebas pemasaran produknya di negara kita, ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, baik, yang terakhir yaitu tentang sistem perekonomian. Nah, jadi kan dari tadi kita apa menyinggung sistem perekonomian. Nah, sistem perekonomian itu merupakan kegiatan bisnis yang tidak lepas dari kegiatan perekonomian. Ada 4 sistem perekonomian. Yang pertama yaitu sistem kapitalis. Nah, sistem kapitalis ini banyak dianut oleh negara-negara adidaya seperti negara Amerika dan negara Eropa lainnya. Kemudian ada sistem perekonomian fasisme. Nah, sistem perekonomian fasisme ini yaitu semacam otoriternya suatu pemerintahan yang ikut mengatur sistem perekonomian. Nah, ini sekarang itu sudah tidak ada digunakan lagi. Kalau dulu mungkin itu bisa digunakan saat zaman-zaman Romawi, bangsa Romawi itu kan otomatis pokoknya kekuasaan itu absolut ada di tangan si para penguasa. Nah, sekarang itu sudah tidak ada lagi sistem perekonomian seperti tersebut. Sekarang itu sudah mulai eranya kapitalis dan sosialis. Nah, kemudian dari sistem perekonomian yang terakhir ada sistem perekonomian ekonomi terpimpin. Nah, ekonomi terpimpin ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada yang sosialis dan komunis. Nah, yang sosialis itu contohnya negara-negara yang tidak menganut paham komunis seperti Prancis, Swedia, India itu menggunakan sistem perekonomian sosialis. Nah, yang terakhir yaitu sistem ekonomi terpimpin komunis. Nah, udah jelas ya, pasti yang menganut sistem sistem ekonomi komunis ini negara-negara yang menganut paham komunis di negaranya ya, seperti negara Korea Utara, Kuba,
kemudian Cina, Vietnam. Nah, mereka ini menggunakan sistem perekonomian ekonomi terpimpin komunis. Ya, baik, terakhir kesimpulan dari materi yang saya paparkan atau saya bawakan ini. Jadi bisnis adalah suatu kegiatan atau organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Nah, bisnis adalah suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan laba. Organisasi bisnis yang dijalankan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar konsumen untuk mendapatkan keuntungan dikenal dengan istilah perusahaan. Nah, selain mencari keuntungan, organisasi bisnis juga berkepentingan untuk menjaga keberlangsungan hidup sumber daya alam dan lingkungan sosial. Selain dari pesaing, bisnis juga disaingi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, yang kedua yaitu kesimpulan dari lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah keseluruhan hal-hal atau keadaan ekstern badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan organisasi atau kekuatan atau institusi di luar organisasi bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Analis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan peluang. Nah, analis lingkungan eksternal ini adalah dengan melakukan pemindaian, scanning, pengawasan, monitoring, kemudian peramalan, forecasting, dan yang terakhir yaitu tentang penilaian atau assessing. Ya, demikianlah mungkin materi yang dapat saya bawakan. Untuk selanjutnya bisa langsung saja apabila yang akan mau ditanyakan langsung saja tanyakan saja ke saya ya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa tugas. Ya, baik, tugasnya yang pertama, buatlah kelompok belajar di kelas menjadi 7 kelompok. Berarti dari 24 ini ada yang 3 kelompok, ada yang 4 kelompok ya. Nah, jadi itu nanti disesuaikan saja. Untuk mengatur dan teknisnya saya serahkan kepada Bapak, Ibu, dan Teteh. Mau berkelompoknya seperti apa, mangga. Yang penting saya mau dalam kelas ini ada 7 kelompok. Nah, 7 kelompok ini nanti yang pertama memiliki tugas, yaitu membuat makalah sesuai dengan pokok bahasan materi, sesuai dengan referensi buku pustaka yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, materinya itu ini. Berarti dimulai dari risiko bisnis sampai sistem informasi manajemen. Nah, jadi nanti dari 7 kelompok ini nanti memilih mana materi yang akan dibuatkan tugasnya. Nah, misalkan enak sekarang kelompok 1. Kelompok 1 nanti membuat tugas makalahnya tentang materi risiko dan etika bisnis. Nah, setelah selesai membuat makalah, nanti juga membuat PowerPoint sesuai dengan makalah kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya nanti apabila sudah beres antara makalah dan PPT, ada tugas presentasi sesuai dengan jadwal pertemuan atau tatap muka setiap materi yang disesuaikan dengan urutan bahasan pada slide ini ya. Nah, bisa dilihat. Nah, misalkan sekarang kelompok 1 itu kebagian materi risiko dan etika bisnis, otomatis pertemuan yang akan datang kelompok 1 itu akan mempresentasikan hasil dari tugasnya. Tugas tadi makalah dan PowerPoint-nya itu akan dipresentasikan pada pertemuan ketiga dan keempat atau pertemuan yang akan datang. Nah, ini sama kelompok 2 juga dengan materi badan usaha sama akan dipresentasikan di pertemuan yang akan datang. Nah, jadi kalau misalkan kelompok 1 kebagian risiko dan etika bisnis, kelompok 2 kebagian materi badan usaha, yaitu mangga teknisnya mau diatur seperti apa, mau sesuai dengan urutan kelompok mangga, mau diacak lagi materinya mangga. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya sebagai media presentasi itu, pilih salah satu media yang akan digunakan untuk presentasi. Yang pertama yaitu WhatsApp Group. Nah, apabila kita mengulas lagi kembali kepada yang dari awal itu tentang teknis perkuliahan, apabila menggunakan WhatsApp Group, maka siapkan video tutorial. Presentasinya bisa menggunakan aplikasi tambahan. Jadi direkam dulu kurang lebih seperti saya ini. Nah, apabila menggunakan perangkat keras laptop, bisa menggunakan aplikasi yang sudah seperti saya gunakan, yaitu Bandicam. Nah, apabila menggunakan HP bisa menggunakan KineMaster dan lain-lain, dan nanti diupload pada akun YouTube. Nah, kemudian kalau yang mau pakai aplikasi Zoom Meeting ya simple, dan langsung saja nanti presentasi secara live. Nanti saya akan memfasilitasi meeting ID-nya. Jadi sekarang itu bagusnya berempat dulu dan segera langsung saja bentuk kelompoknya, dan nanti bisa langsung ditanyakan langsung ke saya atau mau via ketua angkatannya.
Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq.